Gracia Care ini. Soalnya dari tahap awal sampai tahap terakhir saya hari ini mau pulang tuh saya benar-benar sangat dibantu sekali. Ya, Gracia Care sangat membantu sekali memfollow up, termasuk memberikan beberapa info-info update. Mulai dari booking dokter dan free upgrade room selama persediaan ruangan di rumah sakit itu ada. Semuanya berjalan lancar dan sangat terbantu sekali. TMC Fertility. TMCF didirikan pada tahun 1994 bermula dari sebuah klinik sederhana di daerah Damansara Utama Selangor sebelum pindah dan bergabung menjadi bagian dari Tropicana Medical Center yang sekarang lebih dikenal sebagai Rumah Sakit Thompson Kota Damansara. Selama bertahun-tahun, kami telah memantapkan diri sebagai yang terdepan dalam bidang perawatan fertilisasi in vitro dan kesehatan wanita dengan mengumpulkan berbagai penghargaan bergengsi. Dan kami bahkan telah mencatatkan diri kami di Malaysia Book of Records untuk jumlah bayi IVF tertinggi yang dihasilkan oleh satu kali praktik IVF dengan 5.388 bayi IVF. Pada tahun 2010, sebagai bagian dari ekspansi kami membuka 4 dari 6 pusat kami secara nasional di Puchong. Pada tahun 2020, untuk merayakan ulang tahun ke-10, TMC Fertility Puchong menandai tonggak sejarah ini secara signifikan dengan pindah ke pusat baru di Puchong Financial Corporate Center. Di sini, kami terus menawarkan rangkaian lengkap perawatan reproduksi seperti fertilisasi in vitro, IVF, kriopreservasi, pengujian genetik praimplantasi, atau pre-implantation genetic testing atau PGT, program donasi, dan pengambilan sperma bedah, dan lain sebagainya. Laboratorium baru kami menawarkan salah satu screening genetik praimplantasi paling canggih hingga saat ini, yaitu pengujian genetik praimplantasi untuk aneuploidi atau PGT-A. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis jumlah kromosom yang ada dalam embrio IVF. Selain teknologi dan fasilitas mutakhir, pusat baru ini juga menawarkan kenyamanan tingkat tinggi dan suasana tenang yang banyak dicari oleh pasien kami, serta perawatan berkualitas dan standar perawatan yang tinggi dari tim dokter, ahli embriologi, perawat, dan staf kami yang berdedikasi dan berpengalaman. Kami mengabdikan diri untuk memastikan bahwa kami ada di sini untuk pasien kami di setiap langkah perjalanan mereka. Untuk membuat acara pada malam hari ini, dan tentu saja nanti kita akan berdiskusi, banyak belajar dengan Dr. Liza Lingping. Halo, selamat malam. Good evening, Dr. Liza. How are you? Hai, selamat malam. I'm fine. How are you? Oke, saya yakin dokter, para hadirin yang ada di malam hari ini begitu antusias untuk bertanya, kemudian juga mendapatkan pengetahuan tentang fertility atau juga kesuburan begitu ya dari Dr. Liza Lingping. Karena beberapa hari yang lalu kita sudah open Q&A session gitu ya. Kita udah buka sesi pertanyaan untuk member Gracia Care, untuk teman-teman dan Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan-pertanyaan secara eksklusif yang akan dijawab langsung oleh Dr. Liza Lingping. Dan tentu saja saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ya.
Tentu saja sebelum kita mempersilahkan kepada TMC Fertility Penang dan juga Dr. Liza Limping menjawab pertanyaan-pertanyaan secara eksklusif kepada Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, saya ingin jelaskan terlebih dahulu Gracia Care ini apa gitu ya. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah banyak atau seringkali mendengar Gracia Care itu apa, tapi mungkin ada juga yang masih belum terlalu tahu Gracia Care itu apa gitu ya. Nah, Gracia Care ini adalah healthcare concierge pertama di Indonesia. Jadi kita memberikan jasa layanan yang eksklusif untuk Bapak Ibu apabila membutuhkan layanan medis ke rumah sakit, baik ketemu dengan dokter atau juga ingin rawat inap begitu ya, dengan beberapa benefit-benefit yang eksklusif juga hanya bisa Bapak Ibu dapatkan melalui Gracia Care ya. Seperti misalnya pada saat Bapak Ibu membutuhkan rawat jalan atau kontrol dengan dokter yang biasanya mungkin harus antri atau juga mencari jadwal dokternya dan menunggu lama, maka melalui Gracia Care kita bisa carikan dokternya, kita bisa referensikan dokternya, dan juga bisa kita bookingkan jadwal dokternya untuk Bapak Ibu, serta jika nantinya dirujuk untuk rawat inap, kita akan carikan juga rumah sakit terdekat dengan lokasi Bapak Ibu, serta kita berikan benefit-benefit lainnya seperti free room upgrade ya, dan juga berbagai macam benefit yang nantinya Bapak Ibu akan dapatkan hanya eksklusif melalui Gracia Care ya. Nah, itu sedikit tentang Gracia Care Bapak Ibu, dan tentu saja di malam hari ini kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada TMC Fertility Penang Malaysia dan juga Dr. Liza Limping atas kesempatannya. Kita bisa bertemu dan juga belajar tentang fertility, dan langsung saja ya. Oleh karena itu for the Q&A session would be conducted by Bapak Asri Ismail. Kepada Bapak, saya silakan. Terima kasih Bapak Aksa, dan untuk pengenalan kepada TMC Fertility serta Dr. Liza Limping. Terima kasih juga kepada pihak Gracia Care kerana sudi berkolaborasi bersama TMC Fertility pada malam ini. So, ayo saja, nama saya Asri daripada TMC Fertility, dan tanpa membuang waktu, ayo saja kita mulakan sesi Q&A bersama pakar fertilitas kita pada malam ini. So, untuk Dr. Liza, kita sudah ada beberapa soalan untuk Dr. Liza. Yang pertama, Dr. Liza, apakah benar bahawa kista ataupun polip di mulut rahim tidak perlu dioperasi atau diangkat sekiranya memasuki menopause, atau kerana memasuki menopause akan hilang dengan sendirinya? Apakah benar, Dr. Liza? Selalunya kalau ada ketubuhan kista ataupun polip di mulut rahim, untuk wanita yang sudah berumur atau utamanya yang sudah melebihi umur 40 tahun, adalah dinasihatkan untuk membuangnya untuk diperiksa adakah kista ataupun polip itu tidak ada masalah seperti kanker. So itu memang kalau boleh diwajibkan untuk dibuang. Alright, baik. Okay, so seterusnya kita ke soalan kedua ya, Dr. Liza. So, sorry? Okay, so soalan kedua, Dr. Liza, ini dalam bahasa Inggris ya. Do dairy products affect the sperm quality if consumed continuously? Okay, there is a myth, I would say, that some papers or some people has been saying that if you consume a lot of high calorie food and dairy products, especially those with cheese and all, and a lot of trans fat, it does affect your sperm count and sperm quality. Okay, but then there are also a lot of studies that shows, especially there's one very recent study in 2016, it showed that a little bit amount of dairy product is actually good for sperm. Okay, and this study has actually gone beyond that and to look at men who are on dairy products every day, and they undergone IVF, 3 different types of IVF protocol, and it shows that there's no difference in terms of pregnancy rates, pregnancy outcome, and also live birth rates in these men as compared to those who are not on any dairy product. So in all, I would say that dairy products actually does not significantly harm your sperm, but then you must take into account men who are on dairy products. You have also to look at their background, if they have any underlying medical problems, if they are obese, if they are smokers. Maybe these are the factors that affect the sperm count rather than the dairy products.
Baik, alright. So bukannya tidak boleh langsung, cuma perlukan sedikit saja. Bukannya tidak boleh langsung. Alright, so Dr. Liza, soalan ketiga ya. So soalannya ialah, saat ingin melakukan program hamil, apakah lebih baik melalui doktor fertility dulu atau kandungan dulu? Okey, ini memang bergantung pada umur ibu ataupun umur pasangan tersebut. Sekiranya umur ibu masih muda, di bawah 35 tahun dan baru sahaja kahwin, mungkin boleh jalankan program promil dahulu tanpa tanpa konsultasi mana-mana doktor. Tetapi sekiranya ibu sendiri ada masalah seperti endometriosis ataupun pernah diberitahu yang ada masalah PCOS, mungkin di dalam kes-kes sebegitu haruslah berjumpa dengan doktor dahulu untuk meneliti ataupun membuat investigasi adakah ada apa-apa masalah dari segi telur, adakah telur itu kilang telur itu elok, belum membesar dengan sendiri, ataupun tube fallopian, adakah tube fallopian itu tidak tersumbat. Dengan itu mungkin perlu jumpa dengan doktor fertility lebih awal. Alright, baik. Sebelum kita ke soalan seterusnya, Dr. Liza, saya ingin bagi tahu bapa-bapa, ibu-ibu, sekiranya ada soalan tambahan, boleh saja letak soalan-soalan baru di ruangan chat ataupun hubungi pihak Gracia Care. Kita akan tolong jawab sekali, kita akan forward kepada Dr. Liza untuk dijawab. Alright. So, Dr. Liza, soalan seterusnya, faktor apa saja penyebab infertilitas? Apakah mungkin dari faktor genetik? Okay, so penyebab-penyebab tidak boleh hamil memang ada banyak. Okay, kebanyakannya adalah sebab tidak berlakunya ovulasi. Okay. So salah satu sebab yang lain adalah faktor genetik juga, di mana dia boleh menyebab ibu dan ayah ada masalah. Okay. Misalnya untuk ibu-ibu ialah kalau sekiranya ibu ini ada masalah seperti pembawa Fragile X syndrome, okay, ataupun ada masalah dengan kromosom di mana dikenali sebagai Turner syndrome mosaic, ataupun ada masalah seperti Kalman syndrome. Okay. So inilah yang akan menyebabkan kalau ibu tidak boleh membesarkan telur ataupun telur itu tidak tahu matang ataupun akan menopause lebih awal. Ini adalah efek pada bahagian ibu. Dari bahagian bapa pula, terutamanya di dalam kes-kes seperti micro-wire deletion, right, boleh berlaku begini juga, di mana tidak ada sperma yang dibentuk. Ada air mani tetapi tidak ada perbentukan air sperma di mana kita panggilnya sebagai azoospermia. So dengan ini memang susah untuk mengandung sekiranya tidak mendapati rawatan seterusnya. So faktor genetik memang akan efek tidak kesuburan. Alright, baik. So soalan seterusnya Dr. Liza mengenai tingkat keberhasilan. Seperti di mana kita tahu IVF agak harganya bukannya murah ya Dr. Liza. So most of the question akan apakah success rate-nya? So soalan seterusnya dia menanyakan seberapa besar keberhasilan dengan cara inseminasi dan juga IVF. Okey, kalau dibandingkan inseminasi dengan IVF, dia memang ada perbezaan yang sangat besar sebab caranya untuk mengandung memang jauh berbeza. Kalau kita tengokkan pada inseminasi, apa yang dibantu adalah memilih sperma yang lebih aktif dan dimasukkan ke dalam rahim. So selepas itu memang juga bergantung pada sperma untuk mencari telur, melakukan fertilisasi dan membentuk embrio. Okay. So dibanding dengan IVF di mana fertilization telah dibantu di dalam
So apa yang akan membentuk ialah embrio, dan embrio inilah yang akan dihantar balik masuk dalam rahim. So ini akan meningkatkan keberjayaan, peratus berjaya. So jika dilihat dari inseminasi, selalunya peratusan berjaya mungkin antara 20 hingga 25%. Itu pun bergantung pada umur pasangan juga, atau utamanya umur ibu. Lagi meningkat umurnya, dia punya peratusan akan semakin kurang. Dibanding dengan IVF, peratusan ini boleh meningkat sehingga 70% sekiranya umur ibu itu di bawah 35 tahun. Jadi memang jauh beza dia. Alright, mengerti. So, alright. So, sekali lagi kepada ibu-ibu, bapa-bapa, sekiranya ada soalan tambahan untuk Dr. Liza, silakan untuk menggunakan ruangan chat ataupun hubungi pihak Gracia Care. So, ayo Dr. Liza, kita terus saja ke soalan seterusnya. Okey, sekarang dia bertanyakan, apakah makanan yang bisa membantu kesuburan seseorang, untuk membantu kesuburan seseorang? Okay, so inilah selalunya seorang yang memang popular lah, selalu yang ditanya oleh pasangan yang ingin masa menjadinya rawatan kesuburan. Okay, so tak ada satu makanan yang sekiranya diambil memang akan meningkatkan kesuburan betul-betul. Right. So apa yang penting dari segi makanan ialah makanan yang seimbang, makanan yang kurang lemak, kurang minyak, dan banyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu memang sepatutnya ada. Okay. So dari segi suplemen ataupun vitamin, yang pentingnya masa mengalami ataupun menjalani rawatan promil, paling penting ialah consume ataupun minum folic acid. Yang kedua ialah vitamin D3. Kenapa ialah vitamin D3? Vitamin D3 boleh membantu semasa membantu rahim semasa meneri embrio dan masa implantasi. Itu memang penting, dan kebanyakannya wanita ASEAN memang kekurangan dalam vitamin D3. So tak ada masalah kalau mengambil ataupun minum vitamin D3 antara dos 1000 hingga 2000 IU. So itu yang memang direkomendkan. Okay. Selain itu, apa yang boleh membantu ialah vitamin C. Vitamin C yang dosnya tinggi, lebih kurang 1000 mg, ataupun dengan makanan seperti yang EPA dan DHA. So ini adalah sebanyak sedikit berkenaan dengan suplementasi yang boleh diambil, okay, semasa program-program. Okay. Apa yang harus diketahui ialah, terutamanya bapa, ialah kadang-kadang di dalam internet ataupun jualan di farmasi untuk makan ataupun minum ubat-ubatan untuk menaikkan batin, okay, seperti tongkat ali ataupun herba-herba, okay. Ini harus ditanya kepada doktor dahulu, sebab selalunya kalau makan herba-herba ini, ya, dia memang akan meningkatkan dari segi batin, tetapi dia punya side effect ataupun keburukannya ialah akan mengurangkan pembentukan sperma. So dia tidak baik untuk pasangan yang ingin mengandung. Kesimpulannya, ada banyak makanan yang bisa membantu kesuburan, tetapi ada banyak juga yang bisa membuat anda lebih susah untuk mengandung, ya. So apa saja masalah ataupun tidak kepastian, bisa saja merujuk kepada pakar fertilitas. Right. So Dr. Liza, soalan seterusnya, saya mempunyai PCOS, jarang menstruasi atau usia di atas 40 tahun. Apakah masih subur untuk punya anak? Dan soalan keduanya, apakah risiko sekiranya saya give birth di atas usia tersebut? Okay. So masalah untuk ibu ini ialah ada dua. Satu ialah dia ada PCOS, dan kedua umur yang sudah meningkat, yang sudah mencecah 40 tahun. Okay. So untuk wanita yang ada PCOS, maksudnya
dia punya simpanan telur masih banyak lagi. Okay. So mungkin disebabkan oleh umurnya, quality telur mungkin tidak sebagus kalau umur wanita yang lebih muda. Okay. Tetapi di dalam kes-kes macam ini, di mana seorang ibu yang ada PCOS dan umurnya sudah lanjut, masih boleh menjalani program hamil dari segi IUI ataupun IVF, right? Dan memang boleh berjaya sebab telur itu tidak ada masalah dari segi jumlah bilangan, dan cuma yang kita mahu ialah mendapat 1 ataupun 2 telur yang bagus dari segi kualitinya untuk membentuk embrio yang sihat. Okay. So soalan keduanya ialah sekiranya dia mengandung pada umur 40 tahun ni, apakah dia risikonya? Okay. Untuk ibu yang sudah meningkat usianya, sekiranya dia mengandung, dia hamil, masalah kesihatan, peratusan masalah kesihatan memang lebih tinggi dari segi kencing manis masa mengandung ataupun darah tinggi masa mengandung. So, peratusan mendapatkan bayi yang lebih pramatang, lebih tinggi, ataupun peratusan mendapatkan bayi yang ada masalah sindrom lebih tinggi berbandingkan ibu yang bawah 40 tahun. Baik. So, okay, kita terus saja ke soalan seterusnya, Dr. Liza. Dia menanyakan, dia serta isterinya sudah melakukan cek kesihatan untuk program hamil dan semuanya aman, namun sampai sekarang isterinya masih belum juga hamil. Apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan isterinya masih tidak hamil? Okey. So apa yang saya beritahu ialah pasangan ini apakah umur ibu tersebut. Okay, nombor 1. Dan adakah ibu ini mempunyai masalah kesihatan yang lain. Okay. Walaupun seorang pasangan dia sekiranya dia telah menjalani cek untuk validitas dan tidak ada masalah. Okay. Tetapi apa yang masa investigasi untuk fertility ini, terutamanya dari segi hormon, okay, kita boleh tahu yang seorang ibu tu memang hormonnya normal, dia boleh membentuk telur setiap bulan, okay. Jikalau ada periksa bahagian fallopian tidak ada masalah, okay. Apa yang perlu diperiksa dengan teliti ialah di dalam rahim, di dalam endometrium, adakah ada ketumbuhan seperti polip. Yang ini yang selalunya kebanyakan doktor tidak, kalau sekiranya tidak diperiksa dengan teliti, mungkin tidak akan mengenal pasti yang ada masalah polip ini. Okay. Dan yang kedua ialah dari segi pemeriksaan sperma. Okay. Pemeriksaan sperma yang biasa cuma memberitahu kita apakah jumlah sperma itu, adakah sperma itu bergerak dengan pantas dan bentuk sperma. Okay. Tapi sekiranya jikalau bapa itu ada masalah kesihatan terutamanya seperti kencing manis dan sperma itu mungkin mempunyai DNA fragmentasi yang sangat tinggi yang boleh menyebabkan sperma itu kurang upaya untuk mensenyawakan telur. Okay, so sekiranya sudah cuba begitu lama tidak berjaya juga, mungkin mahu membuat pemeriksaan yang lebih lanjut ataupun rawatan yang seterusnya, mungkin tidak sekadar IUI bersama sendiri saja, mungkin bertukar kepada IUI ataupun ke IVF. Alright, thank you Dr. Liza. Okay, so soalan seterusnya Dr. Liza, agak panjang ya Dr. Liza. Saya masih ingin mencoba untuk memiliki anak di usia 47 tahun. Apakah masih mungkin? Kerana AMH saya di tahap 0.01, tapi saya minum pil hormon, agar menopause saya masih 3 tahun lagi. Mohon diberitahu caranya sekiranya ada program khusus untuk ini. Beliau juga pernah gagal inseminasi dan bayi tabung sebelum ini dan sekarang sudah berusaha untuk hidup dengan lebih sihat. Okey. Okey, ibu ini yang sudah umurnya 47 tahun. Okey.
ubat pil hormon yang ibu minum adalah sejenis yang kita panggil hormone replacement, di mana adalah diambil oleh wanita yang sudah menjangkau menopause, lebih pada menopause. So bila ibu makan ubat-ubat hormon ini, memang dia akan melambatkan menopause lagi, sebab ini adalah pil hormon yang diminum dari luar, right? So sekiranya ibu masih ingin promil, peratusannya tinggi disebabkan oleh umur ibu yang meningkat, melainkan kalau dari waktu ini tidak ada lagi ubat yang boleh diberikan ataupun diminum yang boleh memudahkan kilang telur kita. Itu adalah salah satu masalah yang masih doktor rasa masih buntu, tidak boleh membantu ibu-ibu yang sudah meningkat umurnya untuk membantu ibu ini membentuk telur yang lebih baru ataupun muda. Okay. Tetapi boleh ibu consider ataupun fikirkan sama ada ibu ingin melakukan apa yang baru yang telah masih dalam percubaan lagi, dan maksudnya masih dalam research lagi, di mana kita gunakan platelet rich plasma therapy, PRP ataupun dikenali sebagai OVA PRP, untuk cuba tengok kalau boleh mengaktifkan sel-sel dalam kilang telur untuk membentukkan telur yang baru. Okay. So ini boleh dilakukan sekiranya kilang telur ibu masih boleh dinampak semasa melakukan scan ultrasound. Alright. So, okay, harapnya ibu yang bertanya sudah mendapat jawapannya. Okay, so seterusnya Dr. Liza, izin bertanya dok, pemeriksaan penunjang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengecek PCOS ya dok? Okay, so apa yang kalian ataupun ibu dan bapa harus pahami pasal PCOS ialah PCOS bukan sejenis penyakit di mana dengan menggunakan satu investigasi boleh tahu yang ibu ini ada PCOS. Sebab PCOS adalah satu sindrom. Sindrom maksudnya dia mesti ada beberapa simptom untuk memberitahu seorang doktor yang pasien ini ada PCOS. Okay. Apakah simptomnya? Ialah nombor satu ialah kitaran mens yang tidak teratur. Maksudnya mens tidak datang setiap bulan, mungkin datang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, setengah tahun ataupun 1 tahun sekali. Ataupun mens yang datang sekali memang banyak dan asyik berpanjangan. Maksudnya tidak berhenti. Tidak ada hari yang kering yang panjang. So itu satu mens yang tidak teratur. Nombor satu itu simptom yang pertama. Yang kedua ialah simptom di mana mempunyai androgen yang tinggi, di mana ada ketumbuhan misai, okay, suara yang sangat garau, itulah di mana dia ada androgen yang tinggi. Dan salah satu cara yang lain yang boleh melihat kalau seseorang ibu itu ada androgen yang tinggi ialah melalui ujian darah untuk tengokkan dia punya hormon testosteron. Okay. Dan ketiga ialah ultrasound untuk melihat pada kilang ovari, adakah kilang ovari itu mempunyai unsur-unsur yang kelihatan seperti PCO. PCO maksudnya polycystic ovary. So sekiranya seorang ibu itu mempunyai 2 daripada 3 simptom ini, dan ibu itu akan didiagnose sebagai PCOS. Maksudnya ada polycystic ovarian syndrome. Okay. Terima kasih Dr. Liza. So untuk soalan seterusnya, ini soalan terakhir yang telah dikumpulkan. Tapi sekali lagi kepada ibu-ibu, bapa-bapa sekiranya ada lagi additional question-nya, boleh saja letak di ruangan chat ataupun hantar saja di pihak Gracia Care. Kita akan dapatkan Dr. Liza untuk menjawab soalan. Dr. Liza, soalan seterusnya, irregular periods and obesity will affect fertility? Persoalannya.
tanda soal. Okay. Alright. Okay, soalannya memang ada dua masalah di sini. Ialah satu ialah mens yang tidak teratur dari segi irregular periods, dan kedua ialah obesity. Okay. So sekiranya untuk kalau seorang wanita mempunyai irregular period, okay, selalu the first thing kita akan fikir ialah mungkin orang ibu ini ada masalah PCOS. Okay, itu memang selalu jarang, selalu yang kita tengok dalam ibu-ibu yang mahu mengandung tetapi tidak boleh mengandung. Alright. So ibu-ibu yang mempunyai PCOS mungkin ada irregular periods. Okay. Tetapi irregular periods juga boleh berlaku pada ibu-ibu yang ada masalah dengan genetik. Okay. Di mana ibu ini ada masalah premature ovarian insufficiency ataupun premature ovarian failure. So mereka juga boleh presents dengan mens yang tidak teratur, ataupun ada masalah hormon seperti masalah hormon thyroid yang terlalu rendah, terlalu tinggi, yang kita panggil hyperthyroid, di mana ibu itu juga tidak ada mens. So irregular periods memang boleh affect fertility. Itu nombor satu. Dan kedua ialah obesity. Right. Obesity memang obesity selalunya akan menyebabkan hormon itu tidak balance, imbalance hormon, dan dengan itu dia akan menyebabkan anovulation, di mana tidak ada ovulasi. So bila tidak ada ovulasi, dia akan menyebabkan mens yang tidak teratur juga. So yes, both irregular menses and obesity can affect fertility. Alright, terima kasih Dr. Lisa. So untuk soalan yang dikumpulkan itu saja yang kita sudah punyai buat masa ini. Saya ingin minta tolong Bapak Aksa sekiranya ada soalan-soalan tambahan daripada semua attendant kita hari ini bisa forward kepada saya. Kita akan dapatkan Dr. Lisa untuk menjawab. Oke, thank you Bapak Asri, thank you Dr. Liza Lingping untuk jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh member Gracia Care di beberapa hari yang lalu. Ya, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan dan sudah disampaikan oleh Bapak Asri kepada Dr. Liza Lingping. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ya kepada Dr. Liza Lingping. Dan tentu saja jika Bapak Ibu dan para hadirin sekalian yang masih ingin bertanya, kita masih ada slot waktu ya Bapak Ibu, bisa kirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting kita. Silakan dikirimkan pertanyaannya, nanti akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Dr. Liza Lingping untuk dijawab secara langsung dan eksklusif kepada Bapak Ibu dan para hadirin sekalian ya. Oleh karena itu, sementara kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dikirimkan melalui kolom chat, mari kita saksikan yang satu ini. Gracia Care ini. Soalnya dari tahap awal sampai tahap terakhir saya hari ini mau pulang tuh saya benar-benar sangat dibantu sekali. Ya, Gracia Care sangat membantu sekali memfollow up, termasuk memberikan beberapa info-info update. Mulai dari booking dokter dan free upgrade room selama persediaan ruangan di rumah sakit itu ada. Semuanya berjalan lancar dan sangat terbantu sekali.
TMC Fertility. TMCF didirikan pada tahun 1994 bermula dari sebuah klinik sederhana di daerah Damansara, Utama Selangor sebelum pindah dan bergabung menjadi bagian dari Tropicana Medical Center yang sekarang lebih dikenal sebagai Rumah Sakit Thomson Kota Damansara. Selama bertahun-tahun, kami telah memantapkan diri sebagai yang terdepan dalam bidang perawatan fertilisasi in vitro dan kesehatan wanita dengan mengumpulkan berbagai penghargaan bergengsi. Dan kami bahkan telah mencatatkan diri kami di Malaysia Book of Records untuk jumlah bayi IVF tertinggi yang dihasilkan oleh satu kali praktik IVF dengan 5.388 bayi IVF. Pada tahun 2010, sebagai bagian dari ekspansi kami membuka 4 dari 6 pusat kami secara nasional di Puchong. Pada tahun 2020, untuk merayakan ulang tahun ke-10, TMC Fertility Puchong menandai tonggak sejarah ini secara signifikan dengan pindah ke pusat baru di Puchong Financial Corporate Center. Di sini, kami terus menawarkan rangkaian lengkap perawatan reproduksi seperti fertilisasi in vitro, IVF, kriopreservasi, pengujian genetik praimplantasi atau pre-implantation genetic testing atau PGT, program donasi, dan pengambilan sperma bedah dan lain sebagainya. Laboratorium baru kami menawarkan salah satu screening genetik praimplantasi paling canggih hingga saat ini, yaitu pengujian genetik praimplantasi untuk aneuploidy atau PGT-A. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis jumlah kromosom yang ada dalam embrio IVF. Selain teknologi dan fasilitas mutakhir, pusat baru ini juga menawarkan kenyamanan tingkat tinggi dan suasana tenang yang banyak dicari oleh pasien kami, serta perawatan berkualitas dan standar perawatan yang tinggi dari tim dokter, ahli embriologi, perawat, dan staf kami yang berdedikasi dan berpengalaman. Kami mengabdikan diri untuk memastikan bahwa kami ada di sini untuk pasien kami di setiap langkah perjalanan mereka. Oke, baik. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan dijawab langsung secara eksklusif oleh Dr. Liza Lingping. Ya, bisa kita lihat bersama di kolom chat ada Shannan. Selamat malam untuk Shannan. Saya izin untuk bacakan langsung ya Dokter dan Bapak Asri. Pertanyaannya adalah, tindakan apa di TMC Fertility Penang yang bisa meningkatkan kesuburan pria dan wanita? Dan berapa juga biayanya? Boleh silakan Dokter Liza untuk dijawab. Oke, jadi di TMC kami ada cara-cara untuk meningkatkan kesuburan dari segi suksesnya untuk seorang pasangan sekiranya melakukan IVF, di mana seorang pasangan yang melalui IVF, sekiranya embrio yang ada boleh melakukan PGT-A, pre-implantation genetic testing, untuk mengenal pasti embrio yang normal dahulu. Dan kedua ialah sekiranya ibu ini dulu pernah melakukan IVF dan tidak berjaya, dan mungkin boleh untuk meningkatkan lagi suksesnya, boleh melalui apa yang kita panggil endometrial receptor ubiquity assay, ERA, ataupun yang terbaru yang dikenali sebagai MIRA, untuk mengenal pasti waktu untuk transfer embrio. Okay. Inilah dua caranya. Okay. Dan ketika di sini masa proses embryo transfer, kami menggunakan sejenis media yang dikenali sebagai embryo glue untuk meningkatkan lagi implantasi embrio semasa embryo transfer. Okay. Selain pada itu, memang sebelum seorang ibu ataupun seorang pasangan melalui rawatan IVF ataupun IUI, mereka akan diberi nasihat untuk prepare sebelum melakukan program IVF ataupun IUI, di mana akan dinasihatkan untuk mengambil suplemen tertentu, dan sekiranya mempunyai beberapa masalah kesihatan,
perlu dioptimasikan dahulu sebelum melakukan perawatan untuk IVF. Oke, baik, thank you dokter untuk jawabannya. Dan untuk perkiraan biayanya bagaimana dokter? Di TMC. Biayaan, biaya di TMC bergantung pada nomor satu ialah protokol yang digunakan semasa IVF dan juga ubatan yang digunakan semasa IVF. Jadi kalau dikatakan sebagai roughly lebih kurang antara ongkosnya lebih kurang antara 24 hingga 25,000 ringgit Malaysia. Itu sekadar untuk IVF dan implan dan embryo transfer. Sekiranya perlu melakukan ataupun mahu melakukan PGT, itu pun juga terpulang pada jumlah embrio yang ada. So dia biaya memang akan lebih tinggi. Baik, thank you dokter untuk penjelasannya. Nah selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi ya, yang disampaikan di kolom chat dari Ibu Nanisha. Selamat malam Ibu Nanisha, boleh tanya kira-kira yang tadi telurnya dimatangkan itu berapa biayanya dan prosedurnya seperti apa? Apakah harus ke Kuala Lumpur begitu dokter? Maaf, untuk saya tak berapa paham soalan ni. Oke, dari Ibu Nanisha bertanya, boleh tanya kira-kira yang tadi telurnya dimatangkan, mungkin tadi ada tindakan yang telurnya dimatangkan seperti itu dokter, itu berapa biaya tindakannya dan prosedurnya seperti apa juga jika di TMC Fertility Penang Malaysia, dan apakah harus ke Kuala Lumpur untuk tindakan tersebut atau mungkin ada opsi lain begitu dok? Okey, kalau saya faham dengan betul apa yang Ibu Nanisha ingin bertanya ialah mengenai semasa perawatan IVF di mana ubat yang dicucukkan untuk telur dimatangkan. Okey, itu bergantung pada nombor satu umur ibu dan kedua apakah jenis ubat yang digunakan. So dari saat ibu cuba cucuk ubat sampai ke tahap untuk mengeluarkan telur, ongkosnya lebih kurang 20 hingga 22,000 ringgit Malaysia. Okay. Dan ini boleh dilakukan di Penang juga, bukan sahaja di Kuala Lumpur. Sebab di Penang, mak-mak kami memang mak-mak yang boleh melakukan IVF, ICSI di mana dipanggil sebagai ICSI dan juga PGTA sekali. Baik, terima kasih dokter dan semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Nanisha ya. Dan selanjutnya ini juga ada yang mengirimkan pertanyaan melalui tim Gracia Care, melalui Ben dan juga Sharenika. Ibu Yulina ya. Selamat malam Ibu Yulina. Pertanyaannya adalah Ibu Yulina berusia 50 tahun dan di bulan November 2023 mungkin ya, di 2023 akan menikah. Mohon maaf, di November 2022 berusia 50 tahun ya, dan di tahun depan akan menikah begitu dong. Apakah memungkinkan untuk Ibu Yulina memiliki keturunan di usia 50 tahun tersebut? Silakan dokter. Okey. Untuk Ibu Yulina yang baru saja menikah ya, okay. Untuk usia ini sekiranya untuk mempunyai keturunan sendiri memang lebih susah, bukan tidak boleh, lebih susah disebabkan oleh mungkin satu telur ibu mungkin sangat kurang. Okay. Nombor dua, apa yang saya perlu tahu, adakah ibu masih mempunyai menstruasi ataupun ibu sudah mencecah menopause. Sekiranya ibu sudah mencecah menopause dan mungkin lebih payah untuk ataupun lebih susah untuk mengandung lagi. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Yulina ya. Dan pertanyaan terakhir sepertinya ini masih di kolom chat dikirimkan oleh Bapak Gama Azaki. Selamat malam Bapak Gama.
Dok, kalau untuk peningkatan konsentrasi dan jumlah sperma yang masih jauh dari angka normal untuk pria, itu biasanya apa yang signifikan perbaikannya dengan treatment apa? Begitu, Dok. Oke. Untuk seorang bapa yang konsentrasi spermanya masih sangat kurang, apa yang bapa perlu mula dari sekarang ialah untuk cuba tingkatkan minum suplemen yang tinggi antioksidan. Seperti zinc, ataupun ada yang kita panggil folic acid, selenium, coenzyme Q10. Ini adalah semua antioksidan yang boleh membantu dalam konsentrasi dan pergerakan sperma. Tetapi sekiranya sudah mengambil ataupun minum ubat ini dalam jangka masa 3 bulan hingga 4 bulan masih tidak ada perbezaannya dan konsentrasi masih sangat kurang, mungkin IVF ataupun yang lebih tepat ICSI yang boleh membantu dalam segi persenyawan ataupun pembentukan embrio. Sebab di dalam semasa ICSI, di dalam amal kami akan memilih ataupun mencari sperma yang aktif dan bentuk yang normal untuk diinseminasi ke dalam telur. So untuk kes bapa ini, boleh cuba minum ubat 3 hingga 4 bulan sekiranya lepas minum dan periksa sperma masih tidak ada banyak perbezaannya, boleh cuba untuk rawatan ICSI. Tetapi apa yang saya perlu tahu ialah konsentrasi ini adalah berapa konsentrasinya. Sekiranya konsentrasinya sangat kurang dari 1 juta, lebih baik untuk melakukan ujian genetik untuk memastikan adakah bapa ini mempunyai masalah seperti yang masalah genetik yang kita perlu tahu sebelum meneruskan rawatan kesuburan. Baik, terima kasih dokter. Dan oh iya, sepertinya masih ada satu pertanyaan terakhir dokter dari Bianca. Ya, Bianca bertanya apa bedanya endometriosis dengan PCOS ya atau PCOS, yaitu sindrom polycystic ovarium atau polycystic ovarium syndrome. Mungkin dokter bisa jelaskan perbedaannya apa dok dengan endometriosis? Silakan. Ya, so okay. Endometriosis dan PCOS memang jauh bezanya. Saya akan beritahu dahulu mengenai endometriosis. Sebab tadi saya memang ada menjawab pasal PCOS. Untuk wanita yang ada PCOS, dia tidak ada masalah dengan telurnya, jumlah telurnya. Telurnya memang sangat banyak, tetapi masalahnya adalah disebabkan hormon yang tidak balance, menyebabkan dia tidak mengalami ovulasi setiap bulan. Dengan itu, sekiranya telur tidak matang, memang susah, payah untuk mengandung. Itu adalah PCOS. Dan endometriosis adalah sejenis penyakit di mana sel-sel yang sepatutnya berada di dalam rongga rahim sudah pindah tempatnya dan melekat di luar rahim, terutamanya di kilang ovari, yang selalunya akan membentuk kista. Kista menyebabkan sekiranya berlaku pada kilang ovari yang membentuk kista. So endometriosis ni akan menyebabkan satu, kualiti telur sangat-sangat kurang, jatuh, ataupun jumlah telur itu akan sangat-sangat kurang. Disebabkan oleh endometriosis. Dan kedua, endometriosis juga boleh menyebabkan tiub fallopian sumbat dan bengkak. So memang akan menyebabkan seluruh keadaan rahim itu memang tidak sesuai untuk mengandung sebab dia sangat bengkak dan ada inflamasi. So itu adalah endometriosis. So endometriosis dengan PCOS memang jauh bezanya.
Baik, thank you dokter untuk penjelasannya, dan sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir di Q&A eksklusif bersama Dr. Liza Lingping dan TMC Fertility Peneng Malaysia. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan para hadirin sekalian yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat ataupun juga sudah mengirimkan pertanyaan di beberapa hari yang lalu di saat kita sudah share kesempatan untuk Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan melalui Google Form yang sudah kita bagikan di media sosial kita dan di kontak Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Dan setelah ini kita juga masih menyediakan satu eksklusif ya, satu hal yang eksklusif untuk Bapak Ibu dan para hadirin sekalian yang ikut Health with GC pada malam hari ini, yaitu ada 3 voucher free online consultation ya, 3 voucher free online consultation dengan Dr. Liza Lingping. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan voucher free online consultation ini? Caranya gampang sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang bersedia silakan langsung kontak ke nomor Gracia Care yang ada di screen kita di 0877 1389 2288. Siapa yang tercepat, 3 orang tercepat akan mendapatkan kesempatan online consultation free dengan Dr. Liza Lingping. Kita tunggu siapa yang paling cepat, silakan langsung kontak kita by WhatsApp di nomor yang ada di kolom chat atau juga yang ada di screen kita. Nanti kita akan pilih siapa yang paling tercepatnya, akan kita hubungi juga dan siap-siap untuk mendapatkan kesempatan online consultation secara free dengan Dr. Liza Lingping, konsultan obstetrician and gynecology fertility specialist di TMC Fertility Peneng Malaysia. Oke, kalau begitu dari Dr. Liza Lingping mungkin ada yang ingin disampaikan di pertemuan kita pada hari ini, maybe the closing statement for our meeting today. Yeah, okay. Thank you for inviting me to talk and also to answer a lot of questions. I'm really happy that there are so many questions. Memang bagus semua soalan yang telah dikemukakan pada hari ini, dan saya juga sangat gembira yang boleh share apa yang share pengetahuan saya dengan ibu dan bapa hari ini. Oke, thank you dokter. And ditunggu nanti ada 3 orang member Gracia Care yang akan telekonsul atau online consultation dengan Dr. Liza Lingping. Ya, setelah ini akan kita hubungi dan akan segera konsultasi secara gratis, secara online tentunya dengan Dr. Liza Lingping ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Liza Lingping kesempatannya. Thank you so much sudah berbagi di Health with GC pada hari ini. Dan tentu saja kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Asri Ismail dan teman-teman or tim dari TMC Fertility Peneng Malaysia. Thank you so much untuk kerjasamanya di acara Q&A eksklusif bersama Dr. Liza Lingping pada hari ini ya. Tentu saja kurang lengkap jika kita belum berfoto bersama. Boleh Bapak Ibu dan para hadirin sekalian untuk open cam and we will taking photo together to capture our moment today. Boleh Bapak Ibu bisa nyalakan kameranya. Oke. Siap? Boleh dihitung, saya hitung ya. Kita masih menunggu yang lain, boleh dinyalakan kameranya. Dalam hitungan 1 2 3 kita akan berfoto bersama. Oke. Sepertinya sudah semua. Oke, masih ada yang akan open cam, silakan kita tunggu. Oke, sudah siap sepertinya semuanya. Oke, kita hitung sama-sama. 1 2 3. Oke, once more. 1 2 dan 3. Oke, thank you so much Bapak Ibu ya. Tentu saja untuk Bapak Ibu yang ingin konsultasi juga dengan Dr. Liza Lingping setelah ini atau nanti ada rencana untuk ke TMC Fertility Peneng Malaysia, bisa menghubungi melalui Gracia Care karena kita akan siap membantu Bapak Ibu untuk proses koordinasi dengan rumah sakit hingga ke TMC Fertility Peneng Malaysia untuk mendapatkan pelayanan yang paling optimal dan juga maksimal melalui Gracia Care ya. Dan jika ada yang ingin consultation juga dengan Dr. Liza Lingping, entah melalui online consultation
atau juga ingin langsung datang ke Penang, Malaysia untuk bertemu dengan Dr. Liza Lingping, melalui Gracia Care Bapak Ibu juga bisa menghubungi kita untuk kita bookingkan, untuk kita carikan jadwalnya dengan Dr. Liza Lingping, agar Bapak Ibu bisa konsultasi dengan nyaman bersama Gracia Care kepada Dr. Liza Lingping ya. So, itu acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Liza Lingping. Sekali lagi, thank you so much, dokter, untuk waktunya. Terima kasih juga untuk TMC Fertility Penang Malaysia untuk kerjasamanya. Dan tentu saja kita menunggu nantinya Health Talk berikutnya bersama Dr. Liza Lingping dan TMC Fertility Penang Malaysia di tahun 2023. Ya, kita masih banyak waktu untuk bertemu bersama kembali ya. Terima kasih sekali lagi, tetap sehat selalu Bapak Ibu semua dan sampai bertemu di Health with GC berikutnya. Selamat malam. terbantu dengan Gracia Care ini. Soalnya dari tahap awal sampai tahap terakhir saya hari ini mau pulang tuh saya benar-benar sangat dibantu sekali. Ya, Gracia Care sangat membantu sekali memfollow up, termasuk memberikan beberapa info-info update. Mulai dari booking dokter dan free upgrade room selama persediaan ruangan di rumah sakit itu ada. Semuanya berjalan lancar dan sangat terbantu sekali.